Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Yang ketiga, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Dan yang keempat, berkontribusi menjaga nilai keberagaman bangsa Indonesia. Jadi, setelah pembelajaran ini, kita mengharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan, menghargai, dan berkontribusi di dalam keberagaman bangsa Indonesia. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdapat 38 provinsi di dalamnya, kehidupan masyarakat memiliki keberagaman yang begitu banyak. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia dapat kita lihat dari gambar yang tampil pada layar. Nah, pada gambar yang di atas menunjukkan ada beberapa anak yang berkulit berbeda warna kulitnya. Nah, kemudian di gambar yang di bawahnya ada beberapa anak dengan pakaian ciri khas kepercayaan atau agamanya mereka masing-masing. Nah, hal inilah adalah salah satu contoh di dalam keberagaman. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa ada banyak keberagaman seperti itu? Yang kita bahas kali ini adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Faktor yang pertama adalah posisi geografis Indonesia. Nah, kalau kita melihat pada gambar ini, Indonesia posisinya berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini berarti terjadi silang posisi. Nah, posisi inilah yang mengakibatkan Indonesia memiliki banyak keberagaman di Indonesia. Karena orang-orang dari benua Asia kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Benua Australia juga seperti itu. Lalu berikutnya yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki 7 kepulauan besar. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta Papua. Sekarang bahkan kita sudah ada 38 provinsi. Dari 38 provinsi itu, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer kuadrat. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer kuadrat adalah lautan dan 2,55 juta kilometer kuadrat adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer kuadrat yang berupa daratan. Faktor yang ketiga adalah tingkat keterbukaan masyarakat. Masyarakat yang terbuka lebih mudah menyesuaikan diri dengan perbedaan dan perubahan, sedangkan masyarakat yang tertutup akan mempertahankan kebudayaannya. Nah, faktor yang berikutnya adalah kondisi alam. Nah, kalau kalian memperhatikan gambar, ada beberapa orang yang melakukan upacara di pinggiran laut. Beberapa orang bekerja di kebun teh, dan beberapa lagi sedang melakukan upacara atau ritual di kaki gunung. Nah, kondisi alam ini yang berbeda mengakibatkan adanya perbedaan kebiasaan, mata pencaharian, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan tersebut menjadi budaya masyarakat yang bersangkutan.
Faktor yang kelima adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Komunikasi dan transportasi yang terbatas dapat menyebabkan masyarakat mengembangkan budayanya sendiri tanpa pengaruh dari luar. Nah, kalau kita melihat bangsa asing masuk ke Indonesia karena adanya keadaan transportasi. Beberapa kebiasaan dari diri kita, mulai dari berpakaian dan berbicara, itu dipengaruhi oleh keadaan komunikasi yang semakin canggih saat ini. Apa saja keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia? Keberagaman yang ada di Indonesia ada banyak. Yang pertama adalah keberagaman suku, budaya, agama, ras, serta antar golongan. Nah, 5 keberagaman inilah yang akan kita ulas pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama adalah keberagaman suku. Suku biasa disebut etnis atau etnik. Kumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Suku ini terbentuk secara turun-temurun sesuai suku bangsa orang tuanya. Yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya adalah bahasa, adat istiadat, serta kebiasaan. Berdasarkan survei tahun 2010, Badan Pusat Statistik menyebut bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 suku. Berikut beberapa suku yang ada di Indonesia dengan pembagian wilayahnya. Di Maluku dan Papua ada suku Ternate, Tidore, Dani, Waigeo, Biak, Yapen, dan Asmat. Sementara di Bali dan Nusa Tenggara ada Bali, Bima, Sasak, Lombok, Ende, Timor, dan Rote. Dan di Sulawesi ada suku Bugis, Makassar, Luwu, Mandar, Toraja, Banjau, dan Sangir. Serta di Kalimantan ada suku Dayak, Bulungan, dan Banjar. Di wilayah Indonesia sendiri, di wilayah Jawa sendiri ada suku Sunda, Jawa, Tengger, Madura, Bawean, Tambur, dan Betawi. Dan di Sumatera ada suku Aceh, Batak, Minangkabau, Jambi, Enggano, dan Mentawai. Nah, keberagaman budaya. Keberagaman ini adalah keberagaman kedua yang akan kita pelajari. Keberagaman budaya menunjukkan corak kehidupan masyarakat. Dapat dilihat dari pakaian, senjata, lagu, rumah, alat musik, tarian, dan tradisinya. Keberagaman budaya ini disebabkan oleh kondisi negara kepulauan. Semakin banyak suku di suatu negara, maka semakin banyak budayanya. Contoh kebudayaan yang pertama yang akan Ibu berikan contohnya adalah budaya yang ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, mereka memiliki rumah adat yaitu rumah gadang. Dan alat musik salah satunya saluang, baju pakaian atau pakaian adat adalah koto gadang, serta lagu daerah gelang sepaku gelang. Mereka juga memiliki tradisi yaitu upacara tabui, serta tarian khas daerah yaitu tari piring. Nah, berikutnya adalah budaya yang ada di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini memiliki rumah adat Jonglo dengan alat musik demung, serta pakaian salah satunya adalah Jawi Jengkok dengan lagu daerah Gundul Pacul. Upacara yang biasanya ada di Jawa Tengah, salah satunya adalah upacara Tendak Siten, serta ada tari khas yaitu tari Jahilan. Nah, berikutnya adalah budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri, dia memiliki rumah adat rumah bubungan tinggi. Kemudian salah satunya alat musiknya adalah kintong. Pakaian adatnya yang biasa dipakai pengantin adalah Banjar, Baamur, Galung, Pancaran Matahari. Lagu daerah yang paling kita kenal adalah Ampar-Ampar, Pisang. Serta mereka memiliki tradisi bedudus atau mandi pengantin dan tarian tari tantanyungan.
Berikutnya adalah budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya ada beberapa suku. Ini akan ditampilkan beberapa budaya yang ada di sana. Rumah adatnya salah satunya adalah rumah tongkonan. Kemudian alat musik yang dikenal salah satunya adalah genderang buloh. Pakaian khas daerah adalah baju bodoh. Dan lagu yang dikenal dari Sulawesi Selatan adalah Anyang Mamiri. Nah, Sulawesi Selatan juga memiliki tradisi yaitu upacara rambut solo yang biasa dilakukan oleh suku Toraja. Dan tari yang dikenal adalah tari Pakarena. Adalah budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki salah satu rumah adat yaitu rumah Mbaruniang dengan alat musik sasando. Pakaian adat yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah pakaian adat roteh serta lagu daerah Anak Kambing Saya. Nah, tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah tradisi pasola dan tari caci. Adalah budaya Maluku. Nah, di Maluku memiliki rumah adat Kibualamo. Alat musik salah satunya cikir, berupa kelapa yang dikeringkan dan diisikan biji-bijian. Kemudian salah satu pakaian adatnya adalah baju cele. Lagu khas dari Maluku adalah Rasa Sayangnya, serta ada tradisi pukul sapu di Maluku. Juga ada tari saureka-reka. Atau contoh terakhir dari budaya adalah budaya yang ada di Papua. Nah, di Papua sendiri memiliki salah satu rumah adat yang disebut dengan rumah Honai. Kemudian ada alat musik tifa, dan salah satu pakaian adatnya adalah baju kurung. Nah, lagu yang biasa kita dengar yang berasal dari Papua adalah lagu Yamko Rambeamko. Papua ini memiliki tradisi berapen atau bakar batu, serta memiliki tari khas, yaitu tari sajojo. Nah, berikutnya kita masuk ke keberagaman agama. Sebelumnya kita belajar tentang keberagaman budaya yang begitu banyak. Tadi hanya beberapa yang ditampilkan, kalian bisa mempelajari lagi budaya yang lebih banyak yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita di keberagaman agama. Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mengatur tata berhubungan manusia dan lingkungannya. Keberagaman agama yang ada di Indonesia ini diakui di dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Serta di dalam pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh saling menghujat atau saling mengatai orang lain kenapa mereka memilih agama itu. Karena setiap orang diberikan haknya, diberikan kemerdekaannya untuk memilih agama yang ingin mereka percayai. Ini adalah penyebab keberagaman agama. Keberagaman agama yang ada di Indonesia ini diakibatkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di benua Asia dan benua Australia. Karena berada di antara dua benua ini, kita dapat melihat masuknya agama Islam ini diakibatkan karena jalur perdagangan yang awalnya ada di Arab atau Madinah, kemudian masuk ke Persia, kemudian masuk lagi di India, lalu kemudian pada akhirnya masuk melalui jalur laut dan masuklah di Sumatera, lalu menyebar ke beberapa daerah. Nah, jalur inilah yang menyebabkan tersebarnya keberagaman agama, khususnya agama Islam di Indonesia. Nah, berikutnya, agama lainnya pun, seperti agama Hindu dan Buddha, masuk karena diakibatkan letak geografis Indonesia. Bisa kita lihat, ada rute perjalanan dari India
dan Cina. Hal inilah yang menyebabkan adanya keberagaman agama. Berikutnya, keberagaman agama yang ada di Indonesia ada 6 yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam ini memiliki tempat ibadah yang disebut dengan masjid, kitab suci Al-Quran, serta upacara keagamaan yaitu sholat, puasa, dan maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada agama Hindu, mereka memiliki tempat ibadah yang disebut dengan pura, kitab suci Weda, serta upacara keagamaan yaitu upacara ngaben, potong gigi, tingkeban, dan sedekah bumi. Sementara di agama Buddha, tempat ibadahnya disebut dengan vihara. Kitab suci yang dipakai adalah Tripitaka serta upacara keagamaan yaitu Waisak. Nah, agama berikutnya adalah keberagaman agama yang ada di Protestan, Konghucu, dan Katolik. Protestan memiliki tempat ibadah yang biasa disebut gereja atau kapel. Kitab suci yang digunakan adalah Alkitab, upacara keagamaan, upacara Paskah, Natal, dan angkat sidi. Sementara, pada agama Konghucu, tempat ibadahnya disebut kelentang atau litang. Kitab suci dinamakan Sisu Wujing. Sementara upacara keagamaannya yaitu salah satunya Cap Gomeh, Cengbeng, dan tradisi membagikan angpau. Sementara di agama Katolik, hampir sama dengan Protestan yang sama-sama Kristen, nah tempat ibadahnya mereka adalah katedral atau gereja. Kitab suci yang dipakai adalah Alkitab, kemudian upacara keagamaannya yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Nah, keberagaman yang akan kita pelajari berikutnya adalah keberagaman ras. Kalau kalian melihat gambar ini, ada beberapa anak dengan kulit putih, mata sipit, kulit sawo matang, kulit hitam, rambut keriting, dan rambut lurus. Nah, ras ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki ciri fisik bawaan tertentu. Ciri fisik tersebut dapat berupa bentuk wajah, hidung, mata, warna kulit, rambut, dan tinggi badan. Ras ini terbentuk secara turun-temurun karena faktor biologis. Adalah penyebab keberagaman ras. Ras ini diakibatkan oleh yang pertama adalah letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua besar dan dua samudera yang luas. Nah, letak geografis ini mengakibatkan datangnya bangsa asing masuk ke Indonesia yang kemudian menyebarkan dan menikah dengan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia. Nah, mereka datang ke Indonesia pasti dibantu oleh keadaan transportasi. Nah, bangsa Indonesia ini terdiri atas beberapa ras, yaitu ras Malayan, Mongoloid, Melanesoid, Asiatik Mongoloid, dan Kaukasoid. Pertama, yang akan kita pelajari adalah ras Malayan Mongoloid. Ras ini memiliki ciri fisik kulit sawo matang, bentuk wajah bulat, bentuk mata hitam dan besar, tinggi badan 150-165 cm. Rambutnya hitam lurus dan atau berombak. Persebaran ras Malayan Mongoloid ini tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Ras Melanesoid. Nah, ras ini memiliki ciri-ciri kulit hitam, bentuk wajah bulat oval, ada yang bulat, ada yang oval, memanjang, kemudian bentuk mata besar, tinggi badan 160-170 cm, rambut hitam dan keriting. Persebaran ras Melanesoid ini tersebar di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Adalah ras Asiatik Mongoloid. Ras ini memiliki ciri fisik kulit kuning, bentuk wajah oval, bentuk mata sipit,
tinggi badan 155 sampai 165 cm, rambut hitam dan cenderung lurus. Persebarannya tersebar di seluruh Indonesia. Sebab ras ini merupakan keturunan etnis Tionghoa, Jepang, dan Korea. Berikutnya adalah ras Kaukasoid. Nah, memiliki ciri fisik kulitnya ini bervariasi. Ada yang sedikit kuning, ada yang coklat. Bentuk wajahnya seperti hati. Kemudian bentuk mata kecil dan cenderung coklat. Tinggi badannya sekitar 165 cm sampai 180 cm. Rambutnya juga bervariasi, ada yang lurus, gelombang, dan keriting. Persebaran ras Kaukasoid ini tersebar di wilayah di seluruh Indonesia. Ras ini merupakan keturunan orang India, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. Kemudian keberagaman antar golongan, dan ini adalah keberagaman terakhir yang akan kita pelajari. Keberagaman antar golongan, golongan itu dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan organisasi, dan politik, maupun golongan soal pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Nah, keberagaman antar golongan ini dibagi berdasarkan struktur masyarakat yang ada di Indonesia. Ini menurut Syarif Muiz. Ada secara vertikal, ada secara horizontal. Secara vertikal, keberagaman yang dimaksud adalah keberagaman yang dari bawah ke atas. Nah, keberagaman ini berupa keberagaman dalam pekerjaan, usia, ekonomi. Dalam pekerjaan, ada yang namanya buruh atau anak buah, ada yang namanya bos atau pimpinan. Kemudian, di dalam usia, ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, ada orang tua, ada lansia. Nah, kemudian, dalam ekonomi, ada orang yang perekonomiannya rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian, pada keberagaman horizontal, struktur masyarakat secara horizontal, keberagamannya itu berupa keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Horizontal adalah berarti sama rata, sejajar. Suku-suku yang ada di Indonesia sama derajatnya. Tidak ada suku yang lebih tinggi, tidak ada suku yang rendah. Semua suku harus dihormati. Semua agama harus dihargai. Semua ras harus dihormati. Nah, di dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat memilih. Ingin memiliki ciri khas apa? Nah, itu adalah beberapa keberagaman yang sudah kita pelajari. Semoga kalian dapat menghargai keberagaman tersebut. Nah, itulah tadi keberagaman yang ada di Indonesia. Percayalah, tidak ada seseorang yang minta untuk dilahirkan berkulit hitam atau berkulit putih. Tidak ada seseorang yang dapat meminta untuk lahir sempurna. Tidak ada seseorang yang meminta lahir cacat. Jadikan keberagaman itu sebuah kesyukuran, kebanggaan, dan buatlah hidup indah dengan menghargai keberagaman itu. Oke, terima kasih. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.